Ya, selamat pagi Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah, sehat Pak Dimas. Alhamdulillah. Nah, gini Pak Asep ya, terima kasih sudah bersedia menerima saya untuk melakukan supervisi. Mari kita lakukan kegiatan ini dengan suasana yang santai saja ya. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi ini agar kita bisa sama-sama belajar Pak, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, khususnya di kelas 5 yang Bapak ajar. Boleh Pak saya lihat RPP-nya? Ini Pak, sudah saya siapkan. Ya. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf nih Pak Dimas. Ya. Nanti masih banyak kekurangan dalam RPP yang saya susun ini dan mohon masukannya nih Pak. Oh ya. Nah, ini Pak Asep. Boleh saya tahu tujuan pembelajaran hari ini apa? Apakah sudah sesuai dengan CP-nya Pak? Hari ini saya akan mengawal proses pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri tentang rantai makanan serta memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oh ya, rantai makanan ya Pak ya. Iya. Bagus, itu tujuannya sudah jelas, sudah saya lihat juga di sini. Bagaimana Pak dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Apakah juga sudah mendukung pencapaian dari CP ini? Oke, terkait dengan hal itu saya akan menggunakan diskusi kelompok berbasis kasus nyata Pak, agar para siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan mereka tentang rantai makanan secara mandiri. Oh ya baik. Sekarang coba Bapak jelaskan langkah-langkahnya nanti pembelajaran yang akan Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya begini Pak. Pertama yang akan saya lakukan adalah tentunya melakukan apersepsi terlebih dahulu tentang rantai makanan dengan tujuan untuk menggali pengetahuan lama para siswa atau apa yang sudah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi hari ini. Selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik, misalnya apa yang akan terjadi jika semua ular di sawah hilang, atau selanjutnya saya akan menampilkan video tentang rantai makanan. Nanti anak-anak saya minta untuk mengamati dan saya akan melakukan tanya jawab di sana. Pada kegiatan inti nanti siswa akan saya bagikan tugas, yaitu membuat diorama tentang rantai makanan dan diskusi menjawab pertanyaan di LKPD. Setelah itu, perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan di depan kelas, sementara kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Setelah itu, refleksi bersama, dan terakhir saya bagikan asesmen soal tertulis tentang rantai makanan Pak. Demikian mungkin gambaran jelasnya tentang pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini Pak. Oh ya, di sini juga sudah terlihat Pak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini untuk alat dan bahan Pak, apa saja yang digunakan dalam pembelajaran nanti Pak? Oh ya, terkait dengan hal itu saya sudah menugaskan siswa untuk membawa alat-alat dari rumah Pak, yaitu berupa gunting dan lem kertas. Sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat diorama rantai makanan sudah saya siapkan dari kertas, saya print berwarna, gambar-gambar hewan dan lingkungan yang saya buat di Canva. Siswa tinggal menggunting dan menempelkan membentuk diorama rantai makanan Pak. Oh ya, oke. Baik Pak Asep. Lalu selanjutnya, apakah asesmen yang Bapak gunakan nanti juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak? Oh iya, saya akan menilai hasil diskusi, presentasi, dan produk yang mereka buat Pak. Terakhir, asesmen nanti berupa soal evaluasi. Oke. Bagus Pak Asep. Untuk observasi nanti kita sepakati ya untuk fokusnya tentang keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok ya Pak? Ya baik Pak, setuju Pak. Oke.
Selanjutnya Pak, menurut Pak Asep, materi apa yang sulit pada pembelajaran ini Pak? Terkait hal itu, saya kira siswa ini masih sering bingung Pak, membedakan bahwa rantai makanan itu hanya satu alur makan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Kemudian juga tentang pengurai. Banyak siswa hanya fokus pada produsen atau tumbuhan dan konsumen yang berupa hewan atau manusia, tetapi sering lupa atau sulit membayangkan peran jamur, bakteri, dan cacing tanah dalam menguraikan sisa makhluk hidup. Lalu terkadang juga siswa sulit membedakan antara konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan siswa sering tertukar dalam menentukan urutan konsumen karena alurnya bisa berbeda tergantung ekosistemnya Pak. Begitu Pak, kurang lebih. Oh ya. Oke Pak, selanjutnya nanti saya akan mengisi instrumen perencanaan kelanjutan pembelajaran dan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran atau observasi ya Pak. Formatnya seperti ini, Oke. Nanti saya juga fokusnya akan melihat dari kegiatan awal inti sampai penutup. Itu ya Pak. Ya Pak, nanti mohon bimbingannya ya Pak ya. Baik, selanjutnya nanti saya masuk setelah istirahat berarti ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Nah, saya semoga pembelajaran nanti berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Ya. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan supervisi. Alhamdulillah, tadi saya sudah masuk kelas, saya sudah mengamati pembelajaran yang Pak Asep lakukan. Sudah bagus sekali Pak. Terlihat dari perencanaan maupun pelaksanaannya itu sudah bagus. Namun juga ada sedikit yang perlu kita bicarakan, kita refleksi sebentar. Ya tujuannya untuk perbaikan untuk kedepannya ya Pak. Bagaimana kesan Pak Asep pada pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Dan juga menurut Pak Asep, apa saja yang berjalan baik sesuai fokus observasi Pak? Iya Pak, menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Namun sepertinya masih ada yang belum optimal Pak. Yang saya lihat itu dan saya rasakan sebagian besar siswa sudah aktif dalam kelompok. Mereka bisa menyampaikan ide dengan baik dan juga bisa menyusun diorama rantai makanan. Namun ada beberapa yang masih kebalik urutannya Pak. Ya tadi saya juga melihatnya. Oke Pak, tadi saya juga mencatat itu. Kemudian menurut Bapak ini, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak? Saya rasa sebagian besar sudah Pak. Meskipun ada beberapa siswa yang masih bingung membedakan antara rantai dan jaring-jaring makanan, dan juga tentang komponen rantai makanan antara konsumen 1 dan konsumen 2. Ya baik. Kemudian apa Pak tantangan ataupun kesulitan yang Bapak alami tadi dalam pembelajaran? Terutama dalam pengkondisian kelas Pak. Saya sudah berusaha untuk keliling, memberi pelayanan setiap kelompok, membimbing kelompok dalam menyusun diorama, dan mengajak semua siswa berpartisipasi aktif. Karena tadi ada beberapa yang masih pasif. Beberapa anak cenderung bermain-main dengan gunting dan kertas. Lalu ada juga yang malah masangnya kebalik-balik, sehingga diorama yang disusun kurang estetik. Saya berusaha membimbing, namun ternyata alokasi waktunya terbatas Pak. Ya Pak Asep, saya juga melihat hal itu. Selanjutnya, menurut Pak Asep ini sejauh mana pelajaran tadi itu sudah mendorong siswa untuk belajar mendalam Pak? Belajar mendalam. Menurut saya sudah sesuai dengan pengalaman pembelajaran mendalam Pak. Iya. Di sana tadi sudah ada proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mereka juga sudah mencoba menghubungkan dengan kasus nyata, tapi mungkin perlu lebih banyak contoh yang dekat dengan lingkungannya Pak. Ya betul. Menurut Bapak dari refleksi pembelajaran tadi, apa yang bisa Pak Asep lakukan untuk perbaikan ke depannya Pak?
Mungkin besok saya akan mencoba strategi lain Pak. Mungkin seperti strategi think pair share atau proyek kecil agar semua siswa berkesempatan terlibat dalam pembelajaran dan itu bisa membantu meningkatkan kolaborasi di antara mereka Pak. Oh iya Pak Asep, itu juga bisa dilakukan. Saya udah percaya sama Pak Asep. Pak Asep kan guru profesional, sehingga tentunya banyak referensi tentang metode-metode pembelajaran, dan saya juga tahu bahwa Pak Asep itu bisa membuat media interaktif Pak. Kalau butuh sesuatu atau bantuan apapun bisa ngomong saja Pak. Oh ya Pak, terima kasih atas masukan dan bimbingannya ya Pak. Saya coba akan terapkan strategi-strategi baru di pembelajaran saya nanti Pak. Ya, sama-sama Pak Asep. Saya senang bisa berdiskusi, bisa sharing. Semoga ke depan pembelajaran itu bisa lebih bermakna, dan ini Pak, kita niatkan pekerjaan ini sebagai ibadah Pak, agar kita ikhlas menjalani dan bisa menjadi berkah buat kita. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Asep, sama-sama.